Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fauzan. Nah, buat presentasinya hari ini adalah kita akan membangun sebuah jaringan sederhana dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, saya sudah berdiskusikan bersama kelompok saya yang bernama Aris Firmansyah, Riki Muhammad Fadila, Raja Purnamangsa, dan saya sendiri, dan yang terakhir Fitri Awalia. Nah, oke, tanpa perlu berlama-lama kita akan langsung ke tutorialnya. Nah, untuk yang pertama, kita akan menggunakan server. Nah, untuk pemilihan komponen, kalian bisa lihat di pojok kiri bawah. Nah, kita akan menggunakan server. Nah, server taruh di sini. Terus yang kedua, kita akan menambahkan yaitu sebuah satu router. Dan yang selanjutnya ada switch. Kita akan menambahkan switch. Nah, kita akan menggunakan dua switch. Kita atur dulu posisinya. Nah, setelah komponen-komponen yang dibutuhkan mulai ditampilkan, kita akan menghubungkannya dengan kabel dulu. Nah, kabel yang digunakan dari router dari sini ke server itu adalah kabel cross. Nah, kita pilih yang flash Ethernet 0/0. Terus ke sini. Nah, dari router ke switch itu menggunakan apa sih? Nah, kita akan menggunakan kabel strike. Nah, pilih yang 1/0, hubungkan ke sini, pilih yang ini. Nah, dari switch ke switch itu harus menggunakan kabel cross. Nah, pilih yang ini. Nah, kan ini servernya ya, dan penghubung. Kliennya mana? Kita akan menambahkan klien, yaitu sebuah VC. Nah, saya akan menggunakan 4 PC di masing-masing switch. Nah, dari PC ke switch ini menggunakan kabel strike. Nah, kabel strike itu yang ini. Dan yang ini kabel cross. Ini sambungkan ke sini. Sambungkan semua PC ke switch. Nah, semua komponen sudah terhubung. Nah, kita akan memasuki ke konfigurasi. Nah, buat langkah pertamanya adalah kita harus mengaktifkan dulu kabelnya biar terhubung. Nah, caranya adalah klik router. Nah, pilih config. Nah, di sini kan ada global routing interface. Nah, kita akan pilih yang interface, lalu masuk ke flash Ethernet 0/0. Nah, ini tuh berarti akses ke server. Jadi kabelnya teh port menuju server. Nah, kita aktifkan dulu. Nah, di sini ada tombol on. Nah, buat di sini ada flash Ethernet 1/0. Jadi ini teh menuju ke switch. Kita aktifkan dulu. Nah, kalau sudah aktif jadi gini tampilannya, jadi hijau. Nah, kalau orange gimana sih ini teh? Maksudnya jadi ini teh lagi proses. Jadi proses ini. Nah, oke, setelah di sini diaktifkan buat aksesnya, kita akan konfigurasi di server dulu biar berurutan. Nah, kita masuk ke config, ke interface, pilih yang flash Ethernet 0. Nah, kan sudah aktif otomatis. Nah, di sini ada IP address. Nah, jadi kita akan membuat IP-nya supaya semua klien bisa mengaksesnya. Kita masukkan 192.168. Nah, saya di sini menggunakan IP kelas C. Nah, setelah konfigurasi di server ini, kita akan konfigurasi di router.
masuk ke config seperti biasa. Nah, di sini kan interface ini kan menuju ke server. Nah, buat ke server, saya menggunakan 192.168.1.2. Kenapa 1.2? Karena 1.1-nya sudah digunakan di server, jadi otomatis harus di sininya 1.2, nggak boleh sama. Nah, terus kan, ini ada Flash Ethernet 1.0. Nah, ini tuh berarti akses ke switch. Nah, jadi kalau ke switch saya akan menggunakan IP 192.168.2.1. Kenapa 2.1? Karena harus beda dari IP server sama router. Ya. Jadi ini tuh buat gateway-nya sih klien. Jadi biar bisa akses ke semua, bisa akses ke server dan router. Nah, oke. Nah, sebelum lanjut mengkonfigurasi di klien, saya akan konfigurasi di server lagi. Karena apa? Karena kan server juga butuh akses ke klien. Nah, jadi harus dikonfigurasi lagi. Masuk ke di sini kan physical config service desktop. Nah, saya akan pilih desktop, masuk ke konfigurasi. Nah, kan di sini ada IP yang tadi udah dimasukin. Nah, di full gateway. Nah, kita akan memasukkannya berarti kita coba dulu 192.168.2.1. Nah, kita akan menggunakan IP yang di router itu yang 2.1 karena biar si klien bisa mengakses ke server. Nah, sudah sudah dikonfigurasi di server sama router. Nah, kita tinggal mengkonfigurasi di sini di klien. Nah, seperti biasa masuk ke desktop. Nah, pilih yang IP configuration. Nah, kita di sini akan memasukkan IP. IP-nya tuh 192.168.2.2 misalnya. Nah, jadi nggak boleh 1.1 lagi atau 1 berapa misalnya. Jadi harus 2.2 misalkan atau 2.3 karena 2.1-nya udah digunakan di router tadi. Nah, saya akan memasukkan 2.2-nya. Klik ini akan muncul otomatis ya. Nah, default gateway-nya yang mana? IP gateway-nya. Nah, jadi saya jelaskan dikit ya. Jadi IP gateway ini, default gateway ini adalah akses untuk menghubungkan ke siapa atau ke router. Jadi biar si klien tuh biar bisa mengakses. Nah, kalau nggak pakai, kamu menggunakan gateway, jadi nggak bisa mengakses kemana-mana. Yang ada nantinya error. Nah, saya akan memasukkan 192.168.2.1. Nah, ini digunakannya adalah 2.1 dari yang sudah dikonfigurasi di router ini. Oke, close. Nah, di PC kedua sama aja, yang berbedanya adalah di sini. Nah, yang bedanya tuh cuma di sini doang. Kan tadi PC pertama 2.2. Nah, di PC kedua harus menggunakan nih 2.3 karena kalau 2.2 lagi nanti bertabrakan, nanti error. Harus beda intinya. Nah, ininya default gateway-nya sama aja 2.1. Nah, ini pun sama PC keempat. Dan PC yang terakhir sama aja. Satu. Nah, kan udah dikonfigurasi semuanya. Di server udah, di router udah, di klien atau PC sudah semuanya. Nah, kita akan mencoba ngetes ping. Pilih salah satu komputer atau klien, klik masuk ke desktop.
Nah, lalu pilih Command From atau CMD. Nah, di sini akan ada tampilannya. Nah, kita akan mencoba ping ke PC yang lain dulu atau ke klien dulu. Apakah bisa kita terhubung? Masukkan IP yang sudah dikonfigurasi di klien tersebut. Jadi yang tadi tuh 2.3 misalnya. Nah, kalau tandanya reply from IP yang dituju bytes gini times gini, berarti ini tandanya udah benar atau sukses. Nah, jadi kayak udah terhubung lah. Nah, oke, kita ke PC yang terakhir. Yang terakhir itu berarti menggunakan 2.5 ya. Oke. Nah, sama. Berarti antar klien sudah terhubung ya. Kita coba setting di router atau ping ke router. Coba di sini. Kita nyobanya di sini. Nah, kita nyoba ping ke router sama servernya di sini. Ping 192. Berarti 1.2. Nah, ini IP router. Kita coba ping. Nah, sudah terhubung ya. Nah, ini berarti benar ke IP router. Coba kita ping lagi ke server. Nah kan, biar gak capek-capek ngetik atau males ngetik, kita tekan di keyboard ini, tekan menu ke atas tuh, arah panah ke atas, biar untuk memunculkan sebuah IP lagi, biar tinggal ngeganti nomor doang. Nah, 1.1 server. Kita coba. Nah, kalau ada request timeout itu namanya ada kendala sebentar. Nah, kita coba lagi ke server. Nah, reply from IP server. Nah, berarti sudah sukses semua. Nah, kita coba ke IP switch yang sudah di setting di router. Coba 2.1 ya. Bisa gak ya? Coba 2.3. Oh, ternyata bisa, geng. Ternyata. Nah, jadi intinya ketika membangun sebuah jaringan, jadi si klien atau si server tuh harus saling terhubung. Jadi jangan ada yang nggak saling terhubung deh. Kalau ada kendala tuh, jadi kalau misalkan ada nih kayak gini, request timeout semua jadi teksnya tuh. Jadi itu teh berarti ada kesalahan di IP atau di kabel. Nah, jadi intinya sebuah jaringan sederhana atau sebuah topologi itu harus saling terhubung. Jadi ketika mengakses kemanapun harus bisa. Nah, oke, mungkin itu saja ya sebuah contoh. Oh, dan maaf sebelumnya. Nah, jadi kenapa sih ini switch gak di setting? Nah, jadi switch ini tuh fungsinya cuman untuk penghubung doang. Nah, jadi penghubung antara router sama switch sama client. Jadi ini tuh cuman penambah doang. Jadi menambahkan port. Nah, jadi di switch ini gak di setting, cuman pembantu aja lah intinya gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat dan jelas ya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.